Selamat menyambut tahun baru 2023. Beberapa jam lagi kita akan melalui akhir dari tahun 2022. Tentu begitu banyak hal yang dapat kita pelajari, banyak hal yang dapat kita kisahkan melalui tahun 2022 ini. Ada yang mengatakan bahwa hari lalu adalah sejarah, hari ini adalah pemberian, hari depan adalah misteri. Detik demi detik kita lalui, sejarah terus berulang di dalam hidup kita. Pemberian dari Tuhan akan hari baru juga kita rasakan. Dan misteri akan hari esok tidak ada yang tahu. Apa yang akan terjadi di hari esok? Apa yang terjadi di hari yang akan kita lalui? Apakah kita akan lalui hari itu? Kita juga tidak tahu. Maka dari itu ketika kita dituntun oleh hikmat, kita sedang melihat, kita sedang merefleksikan hikmat yang dari Tuhan. Melihat sejenak perjalanan yang dilalui, melihat harapan di perjalanan selanjutnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, refleksi dan profleksi adalah dua cerminan ketika kita melihat perjalanan hidup kita. Refleksi adalah satu hal yang kita renungkan, satu hal yang kita dapatkan ketika kita sudah melalui perjalanan yang telah kita alami. Maka dari itu kalau kita mencoba menuliskan refleksi kita di akhir tahun ini, setiap pribadi bisa berbeda satu dengan yang lain. Mungkin kalau dikisahkan tahun 2022, ada seorang pribadi yang merasa sangat gembira di tahun ini, sangat bersuka cita di tahun ini, tetapi pengalaman orang lain bisa sangat berbeda dengan dirinya. Oh, tahun ini saya merasakan kehampaan, saya merasakan kehilangan. Saya merasakan pergumulan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ini adalah refleksi pribadi lepas pribadi. Ketika kita melihat pengalaman dalam diri kita. Nggak bisa dibanding-bandingkan refleksi seseorang dengan orang lain. Kalau beberapa hari ini saya mendengar berita gitu ya, atau salah satu program di radio, dia mencoba untuk merefleksikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di tahun ini dari bulan-bulan yang telah kita lalui. Tentu peristiwa global. Oh, di Indonesia kita menjadi tuan rumah G20 gitu ya. Atau Piala Dunia yang biasanya di tengah tahun, sekarang di akhir tahun. Oh, bagaimana seorang Lionel Messi akhirnya mendapatkan piala yang dia impi-impikan. Ini adalah peristiwa dunia. Bagaimana dengan peristiwa hidup kita? Oleh karena itu refleksi itu sekiranya seperti sebuah spion. Boleh dilihat, tapi jangan lama-lama. Kalau kita lihat kelamaan, bisa jadi kita terjebak dengan ruang nostalgia kita. Ini nostalgia ini bisa berupa pengalaman yang menyenangkan atau yang menyedihkan. Kalau kita terjebak dengan ruang nostalgia yang menyenangkan, bisa jadi kita sedang menolak kehadiran kita pada saat ini. Ketika kita berefleksi dengan sebuah peristiwa yang menggembirakan, bisa jadi kita sedang tidak mensyukuri kehadiran kita pada saat ini. Mengapa waktu itu berlalu dengan cepatnya? Pada saat itu aku senang, pada saat itu aku bergembira, tapi tidak pada saat ini. Kita terjebak dengan sebuah peristiwa yang sudah berlalu. Begitu juga ketika pengalaman menyedihkan dalam hidup kita. Kita lihat terus. Ini seperti di dalam dialog film Avenger Endgame gitu ya.
Semua orang bisa move on, tapi aku tidak. Itu kata Kapten Amerika ya, kalau nggak salah ya. Ya Clay. Itu ada bagian dialog itu. Semua orang bisa move on, tapi saya tidak. Oleh karena itu kita mencoba melihat profleksi adalah sebuah gambaran kaca depan mobil yang memberikan kita gambaran yang luas akan masa yang akan depan. Kita nggak tahu di depan sana itu akan macet atau lancar. Kita tidak tahu jalan yang akan kita tempuh bagaimana. Tetapi ketika kita melihat ke depan, kita melihat sebuah tantangan, kita melihat sebuah hal yang akan kita hadapi ke depannya. Mana yang akan kita pilih? Refleksika atau profleksika? Maka kalau saya akan memilih kedua-duanya dengan sebuah waktu yang berbeda satu dengan yang lain. Oke, refleksi tentu penting untuk kita belajar. Kita kan sebagai manusia seringnya gitu ya Bapak Ibu jemaat sekalian ya. Pengalaman dulu, habis itu belajar kemudian. Gagal, berhasil dulu, belajar kemudian. Kita kenal apa yang namanya panas saat kita menyentuh api. Kita mengenal keberhasilan ketika kita mengetahui kegagalan. Dan begitu juga kita mengenal kegagalan ketika kita tahu apa itu keberhasilan. Oleh karena itu refleksi baik dalam hidup kita. Tetapi jangan kelamaan. Bisa-bisa kita seperti kata Raisa, terjebak dalam ruang nostalgia. Profleksi penting untuk kita punya harapan ke depannya. Untuk kita menatap bahwa dunia ini terus berjalan dengan sebuah waktu yang linier, sebuah waktu yang terus. Anak-anak tahun depan sudah masuk ke semester baru gitu ya. Sebuah pembelajaran baru. Tahun depan akan masuk ke kelas baru. Mungkin juga ada yang masuk ke sekolah baru, yang SD ke SMP, yang SMP ke SMA, dan begitu selanjutnya. Sebuah pandangan yang kita tidak tahu bagaimana ujungnya. Tetapi kita meyakini bahwa kita perlu memandang ke depan agar kita bisa terus melaju di dalam perjalanan ini. Oleh karena itu ketika kita di dalam terang iman Kristen, kita membutuhkan hikmat Bapak Ibu jemaat sekalian. Hikmat merupakan penggunaan yang bertanggung jawab dari pengetahuan dan pengalaman di dalam terang Allah. Ini hikmat. Apakah hikmat sama dengan pengetahuan yang kita punyai? Bisa ya, bisa juga tidak. Hikmat itu ya bisa berdasar dari ilmu pengetahuan, dari pengalaman, dari buku yang kita baca, dari kisah yang kita lihat, kita dengar. Akhirnya kita berhikmat, tetapi apakah hikmat itu benar yang kita punyai? Belum tentu. Karena hikmat yang paling benar adalah hikmat yang daripada Tuhan. Oleh karena itu kita terus mencoba mendekati Sang Hikmat. Kita terus mencoba belajar dari Sang Hikmat. Maka dari itu tidaklah mengherankan ketika kita membaca dari 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 14 yang tadi dibacakan oleh Penutur Hesti, kita melihat Salomo kurang pintar apa Bapak Ibu jemaat sekalian? Anak raja, pendidikan pasti nomor 1. Ilmu pengetahuan pasti diajarkan. Guru-guru pasti yang terbaik. Tetapi apakah itu semua membuat Salomo merasa cukup untuk memimpin sebagai seorang raja? Tidak. Ada satu hal yang kurang bagi dirinya, yaitu hikmat. Hikmat daripada Tuhan. Oleh karena itu bagian ini jangan dibalik Bapak Ibu jemaat sekalian. Tuhan Allah yang paling atas, Raja Salomo dan juga bangsa Israel. Raja Salomo menyadari bahwa Tuhanlah yang lebih daripada dirinya. Iya, dia seorang raja. Dia orang nomor 1 bagi bangsa Israel yang sangat besar.
dan sangat kuat ini. Tetapi ia menyadari bahwa di atasnya ada seorang pemimpin yang lebih besar daripadanya. Ada pemimpin yang lebih besar daripada hidupnya sebagai seorang raja, yaitu Tuhan Allah. Ini yang kita sadari di dalam hidup kita, yang coba kita terus ingatkan, coba kita terus renungkan, bahwa di dalam hidup kita dipimpin oleh Allah. Raja Salomo hanya menjadi perantara dari Allah kepada bangsa Israel. Karena secara politis gitu ya, Raja Salomo adalah pemimpin bangsa Israel. Maka dari itu, Raja Salomo menyadari perannya yang sangat penting di tengah di tengah bangsa Israel. Maka dari itu ia meminta hikmat daripada Tuhan. Kekayaan, umur panjang tidak ia minta, kekuatan tidak ia minta. Karena ia menyadari memimpin bangsa yang besar ini memerlukan hikmat yang sangat luar biasa. Seringkali kita baliknya apa? Tuhan itu yang paling di bawah, kita yang di atas. Pengetahuan di atasnya lagi. Jadi kita mendasari hikmat kita bukan atas pimpinan Tuhan, tetapi atas pengetahuan yang kita punyai. Maka dari itu self defense yang kita punyai acap kali membuat diri kita meletakkan Allah di bawah dari diri kita. Maka dari itu ketika kita menerima sebuah nasihat gitu ya, menerima sebuah pembelajaran, acap kali kita sudah punya blok dalam diri kita. Acap kali kita sudah mempunyai pembenaran dalam diri kita. Oh, karena bagi saya yang benar itu seperti ini. Bagi saya kebenaran itu adalah kebenaran dari diri saya, bukan dari Tuhan. Kalau seringkali kata yang paling gampang untuk menggambarkan hal ini adalah kata ngeyel. Bapak Ibu jemaat sekalian, ngeyel gitu ya. Ini pun kita belajar, saya pun belajar untuk tidak menjadi orang yang ngeyel. Dibilangin untuk kebaikan kita, seringkali kita ngeyel gitu ya. Karena kita merasa kita udah berhikmat, karena kita merasa kita yang paling benar. Kita sudah membuat benteng yang sangat tebalnya, benteng yang sangat kuatnya untuk mengatakan bahwa diri kita adalah orang yang berhikmat. Maka dari itu ketika kita ada dalam sebuah situasi, dalam sebuah pembelajaran akan menerima nasihat gitu ya, menerima petua, menerima pembelajaran, bukalah diri kita. Bukalah hati kita. Bisa jadi pembelajaran itu adalah cara Tuhan mengingatkan diri kita melalui orang-orang di sekitar kita. Paling dekat siapa? Ya keluarga. Apakah ini menyenangkan untuk didengarkan? Percayalah enggak selalu menyenangkan. Kadang-kadang apa yang kita dengarkan itu menyebalkan. Tetapi itu adalah kebaikan untuk diri kita. Suara Tuhan itu terkadang tidak menyenangkan untuk kita dengar. Suara Tuhan itu terkadang sangat keras untuk kita dengarkan melalui orang lain. Oleh karena itu kiranya di tengah keluarga kita melihat Kolose 3 ayat 18 dan seterusnya gitu ya. Itu peran-peran di tengah keluarga. Sang ayah memberikan cinta kasih, sang istri mendengarkan, sang ayah memberikan pendidikan, orang tua memberikan didikan kepada anak-anak, tetapi juga didikan itu didasari oleh kasih. Oleh karena itu adik-adik yang dikasihi Tuhan, dengerin orang tua, ya. Dan orang tua mendidiknya dengan kasih, iya juga. Jangan sampai kita merasa, oh saya orang tua, anak-anak harus dengarkan apa yang baik menurut saya sebagai orang tua. Kasihnya nanti dulu, hikmatnya nanti dulu. Alkitab jelas, anak-anak dengarkan nasihat orang tua.
tapi orang tua juga dengarkan untuk mengasihi anak-anak. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat sekalian, ketika Kristus memberikan sebuah hikmat yang sangat luar biasa di dalam kehidupan manusia, bacaan Injil kita harus didasari dengan sebuah kisah. Ketika di dalam Yohanes 8 ayat 12 sampai 19, seorang perempuan yang kedapatan berzina harus mendapatkan hukuman, dirajam atau dilempari dengan batu hingga mati. Itu hukuman. Itu tertuang di dalam bangsa Israel. Tetapi Kristus mengatakan, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ini kalau ada ya, kita membayangkan aja. Kalau ada orang tiba-tiba lemparin batu ke perempuan ini, maka orang-orang melihat dirinya, wah, orang ini hebat. Dia adalah satu-satunya orang yang tidak berdosa di sini. Dia adalah satu-satunya orang yang tidak mempunyai dosa, tidak mempunyai cacat celah. Maka orang ini akan dicibir. Sangat suci sekali orang ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat sekalian, kita melihat perkataan Kristus harus dengan sebuah kacamata iman terang. Bapak Ibu jemaat sekalian, kalau kita mencoba melihat kesaksian yang Kristus berikan, kita melihat bagaimana Kristus mempersaksikan sebagai sang terang. Kalau ruangan ini dimatikan, kalau ruangan ini begitu gelapnya, kita disuruh untuk keluar. Ya, yang hafal ruangan ini pasti bisa keluar gitu ya. Tapi bagaimana dengan kita yang tidak tahu? Maka kita akan kesulitan di dalam hidup kita. Kegelapan seringkali menjadi sebuah gambaran akan kejahatan. Kenapa? Karena di dalam gelap orang lain tidak tahu apa yang kita lakukan. Karena di dalam gelap kita pun menyembunyikan diri kita dari Allah. Maka dari itu mungkin saja gitu ya, Yunus ketika kabur dari panggilan Tuhan Allah, ia menyembunyikan dirinya ke tempat paling bawah agar tak terlihat. Kristus adalah terang yang membawa manusia akan pengenalan kepada Allah. Maka ketika diri kita melihat Kristus, kita melihat Allah. Bagaimana kita tahu hikmat Allah? Bagaimana kita tahu cara Tuhan memandang manusia? Bagaimana cara Tuhan menghakimi manusia? Yaitu ketika Kristus melihat manusia itu sendiri. Ia tidak menghakimi perempuan yang berbuat salah, tetapi dengan hikmatnya ia mempersaksikan bagaimana Allah melihat manusia dan bagaimana Allah memberikan sebuah kesempatan untuk diri kita bertobat. Perempuan yang hadirkan di hadapan Kristus mempunyai pilihan apakah dirinya akan kembali ke dalam hidupnya yang lama atau menjadi pribadi yang baru. Kristus mengatakan, di mana orang-orang yang tadi mau menghukummu? Mereka tidak ada. Ya, aku pun tidak menghukummu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Inilah hikmat Allah. Maka ketika kita akan memasuki tahun baru, kita mencoba untuk menerawang tahun baru yang akan kita lalui itu seperti apa. Maka tidaklah heran, saya nggak tahu ya, sudah lama tidak nonton TV. Beberapa tahun lalu kalau pas di tahun-tahun baru ini wajah-wajah ini tidak asing bagi kita. Ini harusnya di samping ini ada wajah Mama Loren ya, tapi kok nggak ada ya. Akan ada wawancara-wawancara. Tahun depan bagaimana keadaan Indonesia? Oh, akan ada bencana
Ya saya pun sebagai orang yang cukup lama tinggal di Indonesia, yakin tahun depan akan ada bencana. Ini Indonesia. Bencana gempa bumi bukan pasti sih ya, tapi kemungkinan besar ada. Banjir, kalau tidak salah di hari ini di Semarang gitu ya, sudah menjadi genangan yang cukup parah gitu ya kalau lihat di media sosial. Ya bencana itu akan ada. Terus biasanya akan bilang ada beberapa artis yang akan bercerai. Ya masalahnya jumlah artis saja saya pribadi nggak tahu gitu ya. Jadi itu kemungkinan ya ada mah ada gitu ya. Dan lain sebagainya. Kita mencoba menerawang di hari-hari depan. Atau kalaupun nggak di akhir tahun, di minggu-minggu gitu ya, kita akan mencoba mencocokkan bintang kita, Taurus kalau saya gitu ya, melihat kesehatan, ekonomi, terus apalagi biasanya kesehatan, ekonomi, asmara gitu ya, atau lain sebagainya. Kita akan mencoba melihat dari hal itu, kita mencoba untuk berhikmat. Oh peristiwanya seperti ini, tindakan saya itu kira-kira seperti apa untuk bisa mencegah atau apa untuk bisa menghadapi peristiwa itu. Hikmat kita yang kita gunakan, pengetahuan kita yang mendasari hidup kita. Maka dari itu kiranya ketika kita belajar bahwa Tuhan selalu berjalan bersama dengan kita, menjadi sebuah pertanyaan untuk kita, maukah kita berjalan bersama dengannya? Mengandalkan, bukan mengandalkan, memberikan ruang yang besar dalam diri kita agar hikmat Tuhan yang memimpin diri kita. Hikmat Tuhan bisa sangat menyenangkan bagi kita untuk kita dengar, tetapi juga bisa sangat menyebalkan untuk kita dengar, karena bisa jadi seperti tadi, hikmat Tuhan itu mengusik diri kita. Hikmat Tuhan itu memborbardir diri kita untuk menjadi manusia yang bersandar akan cinta kasih Allah. Tahun 2022 akan kita lewati sekitar 5 jam 3 menit lagi nih. Ini 18.57. Ya sekian jam gitu ya. Kalau persiapannya ayam goreng, ayam bakar, jagung, ikan-ikan bakar gitu ya, kembang api dan lain sebagainya. Atau saya mah udah males kayak gitu, saya mah tinggal duduk nonton series, nonton film, itu sudah sangat mengembirakan. Ya monggo, silahkan. Tetapi juga perlu untuk kita merefleksikan tahun ini, untuk kita menanyakan kepada diri kita, di tahun depan maukah kita mengikuti hikmat Tuhan? Maukah kita belajar akan firman Tuhan? Bapak Ibu jemaat sekalian, saat ini yang terakhir, saat Raja Salomo mendapatkan hikmat Tuhan, apakah hikmat itu akan selalu ada dalam dirinya? Ternyata dalam perjalanan hidupnya, beliau tidak selalu berhikmat. Saat masa-masa tuanya, beliau masuk ke kuil-kuil istrinya, menyembah Allah-Allah lain. Ini menandakan bahwa hikmat itu perlu dipelihara, perlu dijaga. Saat kita mendapatkan suatu barang, saat kita mendapatkan sesuatu, hal itu pun perlu dipelihara, perlu dijaga. Ya, contoh mudah seperti handphone kita gitu ya. Saat kita beli baru, kalau nggak kita jaga, nggak kita pelihara, bisa langsung rusak, bisa langsung hilang. Begitu juga hikmat Tuhan. Jaga, pelihara, dan terus pelajari, agar kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin.